Alhamdulillah para jamaah sekalian, kajian subuh prophetic parenting yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dan tentunya itu adalah karena semata-mata izin Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di forum kajian prophetic parenting. Tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kita kepada manusia terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, pendidik terbaik, negarawan terbaik, politikus ulung, politik ulung, kemudian ekonom luar biasa, dan itu adalah Nabiullah wa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jamaah sekalian, baik yang berada di Masjid Al-Khaira yang langsung berhadapan-hadapan dengan guru kita, Ustadz Ahmad Safan, dan juga para jamaah online yang sudah bergabung di media Zoom, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang dan selamat menikmati sajian ilmu tentang cara mendidik anak ala Rasulullah SAW. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan tentang karakter pendidik sukses, yang tentunya itu sangat diperlukan oleh kita selaku pendidik atau calon-calon pendidik anak-anak atau generasi-generasi berikutnya. Sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada gap zaman yang terjadi antara pendidik dengan yang dididik, antara orang tua dengan anak. Yang tentu itu semua membutuhkan ilmu agar memiliki karakter yang bisa akhirnya membawakan pada pendidikan yang sukses, menjadikan anak-anaknya sukses dunia akhirat, soleh dan solihah. Dan tentu menjadi sebuah pilar pembangunan peradaban Islam. Dan itu salah satunya juga dimulai dari cara kita menyikapi pola mendidik anak. Tanpa memperpanjang waktu, tentu kita juga tak sabar untuk mendengarkan kajian yang akan disajikan oleh guru kita, Ustadz Ahmad Safan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian parenting, cara mendidik anak ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memberikan kepada kita anak yang soleh dan solehah. Bagi yang belum mempunyai keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keturunan dengan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan Allah pun senantiasa memberikan kemudahan atas segala urusan-urusan kita. Buat anak-anak kita yang sedang sekolah, sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Bapak, Ibu, dan para jamaah sekalian yang juga hadir di Masjid Al-Khaira, kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang tertunda bulan kemarin, karena memang ini adalah acara bulanan kami selenggarakan di setiap
bulan Ahad yang pertama ba'da subuh. Dan kemarin sudah disampaikan 2 poin tentang karakter para pendidik sukses. Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Tentu ketika kita membahas tentang karakter para pendidik sukses, standarnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sekali-kali menjadikan kami yang ada di sini, apalagi pembicara, sebagai standar. Sungguh sangat jauh dari itu. Kita sama-sama belajar untuk mendapatkan karakter yang demikian, yang dengan itu tentu akan sangat membantu kita nanti untuk mendapatkan keturunan yang sesuai dengan harapan kita. Setidaknya ketika kita pun belum bisa dan mungkin juga tidak akan bisa untuk meniru 100%. Yang penting kita berusaha maksimal agar kita memiliki karakter yang terbaik dengan juga tentu berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan ini sekali lagi bahwa seperti yang disampaikan di bulan kemarin, seringkali untuk masalah karakter ini ada yang berargumentasi bahwa oh saya kan sudah begini, saya nggak bisa gitu merubah, saya kan sudah tipikalnya begini. Nah, persepsi seperti itu adalah persepsi yang akan menjadikan kita susah untuk berubah. Padahal bisa untuk berubah. Kalau kita sudah bertekad untuk memperbaiki diri, misalnya kita selama ini sebagai orang yang agak-agak mudah marah gitu ya. Tapi ketika kita sudah menekadkan di dalam hati bahwa kita ini akan menjadi orang yang seperti yang disampaikan di bulan yang kemarin, yang pertama poinnya adalah tenang dan tidak terburu-buru. Maka percayalah, ketika kita bersungguh-sungguh, bertekad, memutuskan dalam hati bahwa kita akan bersabar, tenang saat kita menghadapi anak-anak, gitu ya, saat kita menghadapi dengan beragamnya usia, karakter anak-anak kita, percayalah, kita jauh akan lebih bisa bersabar. Asal apa? Asal ada keputusan hati dulu ya. Keputusan hati bahwa kita memang ingin dan akan berusaha kuat untuk menjadi orang yang penyabar ya, tenang dalam menghadapi anak-anak itu. Maka bisa, insya Allah bisa ya. Jadi jangan sampai kita terbelenggu dengan persepsi bahwa kita itu tidak berubah, tidak bisa berubah, bisa. Karena karakter kita harusnya memang dipengaruhi oleh pemahaman kita. Memang ada ya karakter-karakter yang dari awal gitu kadang-kadang agak susah, tapi semuanya masih bisa dikondisikan. Asal kita memiliki kemauan. Kemudian juga jangan sampai kita terburu-buru. Dalam artian bahwa kadang kita ingin segera meraih sukses ya. Ingin segera mendapatkan hasil dari proses pendidikan kita. Padahal anak-anak dengan jenjang usianya masing-masing tentu memiliki tingkat capaiannya juga masing-masing. Jangan juga sampai kemudian diukur. Kadang kita mengukur diri kita yang sudah dewasa dengan mengukur anak kita yang jauh di bawah usianya ya. Padahal kalau misalnya kita juga ngukur usia kita dulu dengan usia anak kita, bisa jadi anak kita sebenarnya lebih baik dari usia kita di zamannya, gitu, di usia kita itu dulu. Jadi kita jangan sampai kita ingin terburu-buru, memaksakan, padahal di situ ada proses. Yang penting kita proses lalui dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yang juga disampaikan di bulan yang kemarin, bahwa seorang pendidik, tentu kalau seorang pendidik dalam kajian kita kali ini maksudnya adalah seorang orang tua terhadap anak-anaknya, dan ini pun tentu bisa diterapkan juga buat para pendidik yang lain ketika misalnya kita juga punya anak didik selain daripada anak-anak kita. Ya, kalau tadi yang pertama tenang dan sabar, yang kedua adalah lembut dan tidak kasar. Karena memang kelembutan, kemudian tadi tidak kasarnya kita, ini akan pertama menyebabkan pesan kita akan mudah sampai. Ya. Karena bisa jadi dalam kondisi anak tertekan, kondisi mereka itu ketakutan, karena karakter kita yang tidak lembut, kasar, mudah marah, dikit-dikit marah gitu ya, maka
anak itu bisa jadi akan penurut, kelihatannya di depan kita. Tetapi di belakang jauh dari sikap itu. Kenapa? Karena nurutnya itu bukan karena paham, tapi karena takut. Sehingga ketika tidak ada yang ditakutinya, tidak ada orang tuanya yang ditakutinya itu, maka kemudian dia di luar itu akan kelihatan sebenarnya kondisi aslinya. Dan ini tentu yang tidak kita inginkan, karena ini akan berbahaya. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin, ketika kita itu kasar, ya, mudah marah, dikit-dikit dibentak gitu kan ya, dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit diomelin. Nah, ini akan menyebabkan komunikasi jadi mandek, ya. Komunikasi itu tidak akan berjalan, ya kan Bu ya? Kalau misalnya komunikasi kita sudah jalan, maka akan banyak hal yang akan tertunda dari masalah-masalah yang dihadapi. Padahal setiap saat, setiap waktu kan gitu ya, masalah kita itu banyak. Anak-anak ya, ini misalnya butuh uang jajan. Ketika gak mampu, gak berani untuk ngomong, kemana kira-kira mau nyarinya? Mungkin nyarinya ke teman kan ya, dengan cara yang baik, bisa jadi juga dengan cara yang tidak baik. Saya dulu punya teman gitu ya di SMA, entah kenapa gitu ya, itu sukanya malak. Dengan sepertinya juga di bawah pengaruh obat. Kita kan ngeri-ngeri juga kan ya. Ini ada yang suka begitu nggak? Nggak ada ya? Anak-anak sini ya, remaja. Nggak ada. Mas Aliman pernah punya teman begitu mungkin? Nggak ada ya? Nah, gitu. Kita kadang-kadang begitu. Kenapa? Komunikasi yang salah. Apalagi di masa-masa remaja adalah masa-masa yang di situ banyak gejolak bagi anak-anak. Ketika mereka sudah mulai tamyiz ya, udah mulai membedakan, mulai melek, mulai suka dengan lawan jenis. Ya, ini mulai suka kan ke lawan jenis ya? Kaliman mulai suka nggak? Mulai suka ke lawan jenis gitu ya. Kemudian komunikasi terhambat karena ada ketakutan dari anak ketika mengkomunikasikan dengan orang tua, maka mereka sangat dikhawatirkan akan mengambil langkah-langkah yang salah di belakang orang tuanya. Ini yang akhirnya tidak terkontrol, ya. Kenapa? Karena tadi orang tua yang menampilkan diri di hadapan anaknya sebagai orang yang mudah marah, orang yang kasar gitu ya, yang akhirnya anak mengambil kesimpulan bahwa percuma juga untuk berbicara dengan orang tua, toh orang tuanya juga kayak gini. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu ya. Dan selain daripada itu, ketika misalnya kita juga orang tuanya sikapnya seperti itu, maka ini pun bisa diwariskan lagi terhadap anaknya. Secara tidak sadar sebenarnya dia sedang mendidik anak dengan seperti itu. Maka bisa jadi, naudzubillahi min dzalik ya, kita tentu sangat tidak berharap nanti orang tuanya juga akan menjadi korban dari sikap anak berikutnya. Saat saat orang tua sudah mulai lemah gitu ya. Sementara anak-anak memiliki karakter yang tidak bagus, yang itu adalah hasil dari pengkondisian orang tuanya, maka orang tuanya lah yang akan jadi korban. Tentu kita naudzubillah sangat tidak berharap hal yang demikian, ya. Ini para remaja yang hadir di sini jangan gitu ya. Meskipun mungkin kita ada yang kurang pas dalam pandangan kita, ada kekecewaan bisa jadi terhadap orang tua, jangan. Hilangkan itu semua. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak akan terbebas dari segala kesalahan. Banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kita tidak perlu fokus dengan kekurangan itu. Toh diri kita juga banyak kurangnya kan? Kalau mau dibanding-banding dengan orang tua, kebaikan kita mana yang lebih banyak? Tentu orang tua kita sangat tidak terbatas kebaikan terhadap anak-anaknya itu. Ibu bapak hadirin Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, qala Rasulullah SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanah, wala yunza'u min syait illa syanah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kelembutan tidaklah terdapat pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari seseorang melainkan akan mencemarinya. Jadi gitu ya,
Di rumah kita juga kan seneng ya, banyak hiasan yang bagus-bagus, ditata dengan rapi, menyebabkan hati kita juga adem, tenang ketika dekat, tenang ketika kita ada di situ. Tapi ketika kita itu tidak ada hiasan, bahkan mungkin yang ada adalah berantakan, sampah di mana-mana, eh, berbagai macam barang-barang tidak tertata dengan baik, maka yang akan terjadi kita adalah tidak betah, tidak nyaman, bahkan mungkin akan senantiasa menyurut segala emosional kita. Nah, baik Bapak Ibu hadirin Allah, kita lanjutkan ya ke yang ketiga. Jadi tadi yang pertama karakternya adalah tenang dan tidak terburu-buru. Yang kedua adalah lembut dan tidak kasar. Kemudian sekarang yang ketiga adalah hati yang penyayang. Bapak Ibu hadirin Allah, jadi semua akan berawal dari hati ini. Wa ala wa inna fil jasadi mulkuh. Idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah bahwa pada diri seorang hamba itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kulluhu. Jika dia itu baik ya, baiklah semua jasadnya ini. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dan jika dia itu rusak, maka rusaklah semuanya. Apa yang dimaksud dengan itu? Kemudian Rasulullah katakan adalah al-qalbu, bahwa dia itu adalah al-qalbu, hati. Hati bermakna akal yang bisa menerima segala macam seruan kebaikan, yang bisa membedakan benar dan salah, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, jadi hati ini memang harus kita tata ya, kita kondisikan. Kalau saja misalnya kita tidak diatur, tidak dibimbing dengan persepsi yang benar, maka segala hal bisa mengantarkan pada keburukan. Tapi ketika kita sudah dibimbing dengan cara yang benar, maka Bapak Ibu hadirin Allah, ketika kita ingin mendapatkan hati yang penyayang, pertama tentu kita harus menekatkan tadi dalam hati kita bahwa kita memang ingin menjadi pribadi yang lembut, yang penyayang. Kedua, Bapak Ibu hadirin Allah, ditatalah keluarga kita dengan cara berkeluarga yang Islami, yang sesuai dengan syariat. Karena ketika kita menatanya dengan baik, maka kita akan insya Allah terhindar dari berbagai macam masalah. Ketika kita terhindar dari berbagai macam masalah, maka bibit-bibit persengketaan, bibit-bibit saat kita itu akan terpercik dengan segala macam ketidakbaikan akan hilang. Coba misalnya kita ini ada keluarga misalnya dia ini misalnya Satria besar pasak daripada tiang gitu ya. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak syar'i. Gajinya 5 juta, pengeluarannya 6 juta, 7 juta tiap bulan. Tentu ini akan tekor kan ya. Cobalah misalnya dia menutupi dengan berbagai macam pinjaman-pinjaman yang tidak syar'i ya. Maka suatu saatlah akan terjadi masalah. Saat terjadi masalah itu maka sangat susah untuk mengkondisikan hati kita agar kita itu tetap dalam kondisi tenang. Kenapa? Masalah datang gitu. Ketika masalah dari luar datang, masalah dari dalam pun datang, maka akan terjadi akumulasi. Maka Bapak Ibu hadirin Allah, kita hindari masalah-masalah itu dengan apa? Dengan kita sesuaikan, kita ukur, kita bimbing, kita pimpin keluarga ini sesuai dengan syariat. Karena sekali lagi, apapun juga ketika tidak sesuai dengan syariat, maka yang akan muncul adalah masalah. Pasti akan muncul adalah masalah. Ketika masalah itu ada, biasanya juga akan merembet kepada yang lain. Kenapa? Karena tadi hati kita menjadi tidak tenang. Maka yang kalaupun sudah ada karakter penyayangnya itu, lembutnya itu sudah ada, ketika kita timpa dengan masalah yang berat, jarang-jarang juga yang kita ini memiliki ketangguhan yang luar biasa. Maka Bapak hadirin Allah,
aturlah keluarga dengan tata aturan yang Islami ya. Saat kita mau berbisnis, mau apapun juga, ambillah cara-cara yang baik gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dan ini bisa tercermin pertama ya, orang yang hatinya penyayang, maka dia akan mudah untuk memaafkan ya. Mudah untuk memaafkan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan sedang berproses. Yang kadang mereka juga akan belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah harus menyiapkan dada yang lapang agar mereka tumbuh dalam proses yang baik. Misalnya ketika ibu menyuruh anaknya untuk cuci piring, untuk nyapu, mungkin mereka akan meninggalkan cucian yang tidak sempurna ya. Kotornya masih di sana sini, tidak rapi gitu ya. Nyapunya juga asal-asalan karena anaknya keburu dipanggil main oleh temennya gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang kan mainnya onlinean gitu ya, udah dipanggil di sana gitu ya. Maka hal-hal seperti ini juga harus kita mudah untuk memaafkan ya. Jangan sampai kemudian kita eh, apa mudah untuk menyalahkan, tapi harusnya mudah untuk memaafkan. Kemudian kita selalu memberikan perhatian ya. Selalu memperhatikan perhatian. Ini anak-anak kita tuh mau diarahkan kemana gitu ya. Karena saya melihat misalnya ada orang tua yang tidak memiliki visi untuk anaknya. Ini anaknya mau dikemanakan. Biarkan sajalah mereka mau kemana. Nanti mereka yang akan menemukan sendiri mau kemana jalan hidup yang akan mereka ambil itu. Nah, misalnya begitu. Ketika sudah SD, masuk SMP, maka kemudian juga lanjut SMA, maka itu mengalir begitu saja. Tanpa ada arahan yang kuat dari orang tuanya, karena memang orang tuanya tidak memiliki visi untuk anak-anaknya. Meskipun nanti tentu akan dikompromikan dan akan dibicarakan seiring dengan perkembangan anak. Tapi orang tua tentu harus punya keinginan kuat. Yang pertama tentu harus mengkondisikan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dengan pemahaman Islamnya yang bagus. Selebihnya dari itu, mereka mau memilih apapun, misalnya nanti seorang yang ingin memilih profesi A, profesi B, segala macam, mau menjadi bisnis dan yang lain sebagainya, ketika agamanya sudah kuat, maka insya Allah dimanapun mereka akan tampil menjadi orang-orang yang hebat. Mereka jadi pengajar-pengajar yang hebat. Mereka pebisnis yang hebat. Mereka kerja dan yang lain sebagainya dengan segala macam keahliannya, tapi basicnya sudah kuat, maka tentu mereka semua di tempat manapun akan menjadi yang orang-orang yang terjaga ya, orang-orang yang terjaga dari segala keburukan. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, misalnya di sini saya sampaikan, Al-Suran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imro'atan ma'aha sobbiyatani, qad hamalat ihdahuma wahya taqudul ukhra. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walidatun hamilatun rahimatun laula ma yatina ila azwajihinna la dakhala musalliyatuhunna al-jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita dengan dua orang putrinya. Salah seorang dari keduanya tengah hamil dan dia menggandeng saudarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ibu yang sedang hamil dan sangat penyayang, kalau bukan karena apa yang mereka lakukan kepada suami-suami mereka, pasti orang-orang yang sholat di antara mereka akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari sini bisa kita ambil ibrah bahwa kelembutan, sikap penyayang terhadap anak-anaknya, dan itu juga menjadi karakter dalam dirinya. Penyayang karena syariat ya, bukan sekedar karena memang penyayang karena sebagai sebuah karakter, tapi memang ini adalah karena tuntutan syariat, maka itu insya Allah
akan bisa mengantarkan seorang menuju jannahnya. Tentu dengan beberapa hal yang lain, tentu dengan syarat yang lain tidak boleh dilupakan. Misalnya tadi terhadap suami mereka juga harus tetap bersikap dengan sikap yang baik. Bapak Ibu hadirin, kemudian juga dikisahkan bahwa seorang wanita datang kepada menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 2 orang anak. Beliau memberinya 3 butir kurma. Wanita itu memberikan kepada masing-masing anaknya 1 butir. Kemudian salah seorang anaknya menangis, maka wanita tersebut membelah kurma jatahnya menjadi 2 bagian dan memberikan kepada masing-masing anaknya 1 bagian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ibu yang sedang hamil dan sangat penyayang kepada anak-anaknya. Kalau bukan karena apa yang mereka lakukan kepada suami-suami mereka, pasti orang-orang yang sholat di antara mereka akan masuk surga. Bapak Ibu hadirin wakumullah, jadi di sini digambarkan dengan luar biasa, sampai detil ya, perkara yang kecil seperti tadi, seorang ibu yang membawa 2 orang anak, diberikan oleh Rasul 3 kurma, sudah dibagi jatahnya masing-masing, tetap ada yang nangis gitu ya. Coba kalau ibu mau gimana nih? Ini kan jatah ibu kan ya. Udah, kalian itu udah dapat 1 kan, ini jatah ibu ya. Apa mau begitu? Nih kalau di sini gimana kalau begitu? Mau dikasih ke anak-anaknya apa mau buat, ini kan jatah orang tuanya nih. Mau gimana? Hah? Mau dikasih? Baik, iya. Dikasih lah, udah kasih contoh kan gitu ya oleh Rasulullah seperti itu. Dikasih gitu ya. Dengan segala kasih sayangnya gitu ya. Jangan dikasih juga sambil dilempar gitu. Udah dikasih juga itu, udah dapat jatah. Nih, gitu ya. Jangan. Biarkan mungkin kita akan lapar cuma segitu kan ya. Tapi saat kita memberikan, saat kelembutan menyertai pemberian itu yang akan membekas dalam diri pribadi anak itu. Gitu ya. Dan itu bisa dijumpai. Kadang tadi kita berebut orang tuanya, jangan, aku juga lapar nih ya, ibu juga lapar gitu ya. Tapi kita tadi lebih mendahulukan anak-anaknya. Karena ya anak-anak tadi belum paham ya mana jatah, mana segala macam, maka biarkan saja mereka untuk seperti itu, dan insya Allah itu tetap tadi, bahkan itu bisa menjadi pengantar masuk jannah Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mewarisi sikap-sikap yang lembut itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi ini tidak boleh disepelekan. Kalau misalnya dikatakan kalau tidak karena sikapnya terhadap suami, maka berarti ini ya, jangan lupa sikap terhadap suami, selama suami itu menyuruh kepada yang baik, mengkondisikan dengan yang baik, maka harus ditaati. Tetapi kalau sudah yang buruk, tentu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada khaliq. Nah, jadi itu ya, yang ketiga Bapak Ibu hadirin, yaitu hati yang penyayang. Siap ya? Memiliki hati yang penyayang ya, insya Allah. Hati yang penyayang, ya, itu penuh perhatian, mudah memaafkan, rendah hati gitu ya, tidak mudah menepuk dada, ini orang tuanya kamu belum apa-apa gitu ya, misalnya begitu. Juga dengan kata-kata ya, dengan kata-kata yang pilihan kata-kata itu penting ya, diksi ya, pilihan kata-kata itu penting. Enak gitu ya, sini sayang, beda kan ada juga, kamu ini misalnya ya, tentu itu juga akan beda. Coba dipanggil sayang dengan dipanggil kamu ya, ini anak-anak yang masih remaja, enak mana nih sama orang tua? Sini nak sayang, sini, kamu sini, misalnya gitu, enak mana? Anam, enak dipanggil saya, sini nak, sini nak, ada apa sih, sini duduk bareng sama ayah, ini bareng sama ibu sini gitu ya, misalnya nangis segala macam, daripada langsung dipelototin, kamu ya bisanya nangis terus ya, ada apa nangis, jangan cengeng lah gitu ya, misalnya begitu. Maka tadi yang lembut, yang penyayang tentu akan dekat dengan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, memilih yang termudah selama bukan termasuk dosa.
Bapak Ibu hadirin, di sini Rasul juga menyampaikan ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattun illa akhadha aisarahuma malam yakun isman fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fi syai'in qattun illa antun tahaka hurmatullah fayantaqim biha lillahi ta'ala. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang termudah di antara keduanya, selama bukan termasuk dosa. Apabila termasuk dosa, maka beliau menjadi orang yang paling menjauhinya. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah untuk dirinya sendiri dalam masalah apapun, kecuali apabila syariat Allah dilanggar. Maka beliau akan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi standar kita untuk ke anak-anak itu, misalnya mereka main dengan mainan gitu. Saya dalam kitab yang lain dibaca bahwa yang jadi standar itu adalah pertama ya, apakah anak itu melanggar syariat ataukah tidak gitu ya. Yang kedua, apakah permainannya tersebut membahayakan ataukah tidak. Kalau sudah melanggar syariat, kalau sudah membahayakan, maka itu tidak boleh diberikan toleransi. Ya, tidak boleh diizinkan atas nama sayang, atas nama lembut, atas nama kita orang tua yang toleran, misalnya ya, maka kemudian kita berikan kebebasan pada perkara-perkara yang jelas itu adalah melanggar syariat atau itu adalah membahayakan. Maka itu tidak diperbolehkan kalau ada hal-hal yang demikian. Maka Bapak Ibu hadirin standarnya di situ saja. Kalau saja misalnya ada hal yang melanggar dengan syariat ini, maka tidak boleh kita izinkan. Tapi kalau hanya dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang di situ tidak ada pelanggaran syariat, maka bolehlah kita untuk banyak-banyak ngobrol, misalnya dia keberatan gitu ya, dengan jenis pekerjaannya, ya jangan kita paksakan ya, kita ukur, kita juga berikan bimbingan agar dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya itu, gitu ya. Jadi apa? Kita akan luas, akan tampil menghadapi anak-anak, dan kita tadi punya ukuran. Ini udah melanggar syariat belum? Oh, misalnya ada anak yang minta izin kepada orang tuanya, Mah, Pak, izin ya mau malam mingguan nih. Kemana malam mingguannya? Misalnya ini anak laki-laki, mau main lah ke rumah teman cewek gitu ya. Nah, main sebentar loh mah gitu ya. Oh, bentar lah, paling jam 9 juga udah pulang. Boleh ya pinjam motornya ya. Mau dibawa. Nah, Bapak Ibu mau diizinkan apa tidak? Tentu jangan diizinkan kalau yang demikian ya. Ada apa nih ke sana? Nggak boleh. Laki-laki dan perempuan harusnya terpisah. Kalau mau main silakan sama laki-laki. Tapi juga tolong tanya juga mainnya kemana, gitu ya. Kadang ngeri-ngeri juga kalau sekarang anak-anak laki-laki main malam mingguan lah. Apa misalnya sekarang istilahnya Ustaz Mori gitu ya, apa mau main motor gitu ya. Kalau positif gak apa-apa, Ustaz Morinya ke masjid gak apa-apa gitu ya. Ini kadang-kadang nyari musuh, ya tawuran apa gitu ya. Ini yang mengerikan. Kalau sudah ada gelagat-gelagat demikian, hal yang demikian, maka orang tua harus jeli, jangan sampai diizinkan yang begituan ya. Atau misalnya anak perempuan, Mah mau ada temen ya yang datang sini, siapa tuh? Biasa mah si cowok teman-teman dari sekolah gitu ya. Udah gak usah diizinkan. Ada apa gitu ya? Wah ada kerja kelompok, benar serius nih kerja kelompok. Misalnya, kalaupun misalnya betul itu adalah kerja kelompok, maka kita harus siap mengawasinya. Cari waktu yang benar, terpisah juga gitu ya.
jangan kemudian ambil kesempatan. Kalau bisa terpisah, tetap harus terpisah. Ya, karena tadi anak-anak kadang-kadang nyari kesempatan dalam kesempitan. Benar nggak? Gitu ya. Jadi ibunya jangan cuek-cuekan. Kadang-kadang ada juga begitu soalnya. Begitu ada yang mau datang ke rumah, itu. Nah, kemudian dia diizinkan. Jangan. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, jadi sekali lagi selama tidak melanggar syariat, tidak membahayakan, maka silahkan diizinkan dan kemudian obrolkanlah, ditarik ulur gitu ya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, biar agak senggang juga waktunya, ada 20 menit, kita sampai jam 6 ya, insya Allah untuk pagi ini. Ustadz Aris, ada? Iya Ustadz, Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk boleh. dari Bapak Sony di Sadang ya. Ya, mangga. Ustadz izin bertanya, apabila ayahnya tukang main judi dan ibunya belum paham mendidik anak secara Islam, tetapi anaknya justru taat Islam dalam kesehariannya. Demikian pula sebaliknya, ayah dan ibunya taat Islam dalam kesehariannya, tapi anaknya sangat jauh dari agama. Apakah artinya peran orang tua tidak mempunyai peran dalam hal ini? Nah, gimana itu, Ustaz? Ya, baik. Memang kadang-kadang kita melihat ada yang kontradiksi sepertinya gitu ya. Saya juga pernah begitu ya Allah, melihat anak ini saya dapatkan langsung ya. Anaknya kira-kira usia kelas 4 apa kelas 3 SD ya, atau paling maksimal kelas 5 gitu ya. Perempuan. Baik banget ya Allah. Kita juga sampai senang gitu dengan anak itu. Baik, lembut, komunikatif juga masih kecil itu. Biasa diajak ngobrol baik-baik. Kalau ada pengajian ibu-ibu, ibunya gak datang, orang tuanya gak datang gitu ya. Dianya nyelip, datang hadir di situ. Pokoknya jadi ikon lah di sekitar lingkungan itu. Ini anak, ya Allah, solehah banget gitu ya. Saya juga senang pakaiannya rapi gitu. Dapat dari mana ini? Sementara orang tuanya jauh gitu. Atau sebaliknya, orang tuanya baik-baik gitu. Anaknya ya Allah ya Robbi gitu, ampun deh gitu ya. Ada yang memang begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin wabarakatuh, gimana kalau dalam hal demikian? Oh, kalau begitu demi anak kita jadi gak baik lah gitu ya. Tentu tidak begitu. Ada juga ya kebanyakan ya Pak Sony misalnya, kebanyakannya coba lihat deh ya, yang tidak baik menghasilkan yang tidak baik juga kebanyakannya, yaitu di luar kebiasaan yang begituan. Nah, bagi orang tua yang kebetulan misalnya udah soleh, udah baik, orang tuanya ini mendapatkan anak-anaknya padahal sudah berusaha ya, dididik dengan baik, berusaha sebisa mungkin dengan cara pendidikan yang terbaik, disekolahkan juga dengan sekolah-sekolah yang terbaik ya, dalam artian bukan masalah biaya, tapi masalah pendidikan agamanya gitu ya. Tetap saja susah gitu ya. Bisa jadi itu adalah ujian bagi orang tuanya. Jangan menyalahkan dan jangan kemudian membandingkan dengan yang pertama tadi ya. Oh, kenapa ya orang itu jauh dari masjid, jauh dari syariat, tapi anaknya baik? Biarin saja, gitu. Biarkan saja. Kenapa? Ini berarti ujian buat kita sebagai orang tua. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, membimbing anak-anak kita, berkorban semuanya dengan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak akan tertukar nanti pahalanya di hadapan Allah. Nah, sementara orang tua yang memiliki anak yang dia sendiri tidak berperan misalnya untuk masalah kebaikan anaknya, dan dia juga tidak akan kebagian gitu ya pahalanya. Ya bahkan misalnya tadi yang sangat jauh seperti itu. Maka tadi ini adalah bagian dari ujian kita. Dan mudah-mudahan bagi orang tua yang kebetulan masih relatif jauh dari agama ini, kemudian dapatlah anak yang baik-baik karena mungkin pengaruh lingkungannya, pengaruh anak-anaknya gitu. Saya punya teman dulu SMP ya,
non muslimnya, Kristen dia. Tapi dia itu kalau ada teman-temannya sholat, saya pernah sekelas dengan anak itu, teman saya itu. Dia ikut sholat. Karena kita juga gak ngerti juga kan anak SMP, yang penting biarin aja seneng kan gitu lihat anaknya kayak gitu. Temannya ngaji, dia ikut ngaji gitu. Dalam usia kalau nggak salah kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, dia sudah memutuskan masuk Islam. Orang tuanya ya masih gitu ya, hanya orang tuanya cuek, biarin aja lah gitu ya, biarin aja. Dan dia menemukan Islamnya di usia belia ya, yang itu dia dapat dari pengaruh anak-anaknya, teman-temannya, lingkungannya. Ya, dan sempat juga kalau nggak salah saya juga mau pinjem buku sholat dong gitu ya. Baca dia buku tentang sholat itu. Saya juga gak nyangka juga gitu ya, karena kita juga dulu mah ya biasa aja masih anak-anak gitu. Saya masih SMP. Ternyata berikutnya dia luar biasa mengambil keputusan besar di usia kalau nggak salah kelas 1 SMA. Setelah itu saya udah lepas SMP udah coba dapat kabar bahwa dia udah memutuskan untuk masuk Islam. Nah, gitu ya Pak Sony. Jadi jangan kemudian kita membanding-banding, oh kenapa ya Allah teh misalnya nggak adil gitu ya, kita udah baik-baik kok anaknya dapat kayak gini ya, anak yang itu kok malah baik banget gitu ya, udah biarkan aja ya. Ini ujian buat kita, jangan sampai kemudian kita berpaling dan jangan juga ya membanding-banding, udah fokus aja semampu kita, semaksimalkan kita. Silahkan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang paham dalam urusan pendidikan anak, kira-kira gimana nih ya mengkondisikan anak-anak yang kayak gitu, karena bisa jadi juga itu ada pengaruh lingkungan gitu ya, ada pengaruh lingkungan juga yang seperti tadi cerita saya itu, memang pengaruh lingkungan besar untuk teman sampai dia memutuskan di usia yang masih sangat muda mengambil keputusan besar. Itu bukan keputusan biasa ya, itu keputusan besar dia untuk pindah agama di usia SMA itu. Ya, gitu ya, Pak Sony. Ada lagi, Ustaz Aris? Baru satu Zat yang masuk Zat. Oke. Dari offline. Ada di sini pertanyaan? Apa, Nizar mau nanya? Baik, kalau tidak ada, kita sambil nunggu ya. Sebentar saya sampaikan minimal satu lagi lah. Apa yang menjadi karakter yang memang harus ada pada diri seorang pendidik? Yang kelima adalah empati ya. Kita empati dengan anak kita itu. Rasulullah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa man tahrumun naru alaih. Kullu hayyin layyin qarib sahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram atasnya. Wah, ini luar biasa ya. Dia diharamkan untuk masuk neraka dan neraka pun haram untuk dirinya. Siapa mereka itu? Orang yang hayyin, layin, qorib, sahal. Dalam keterangan yang lain saya baca misalnya hayyin itu memang kemampuan dia untuk memanage perasaannya, memanage emosinya ya, sehingga tidak mudah meluap-luap keluar gitu ya. Tidak mudah seperti itu. Sehingga apa? Sehingga yang akan keluar ketika pun dia marah, dia akan tahan dulu. Makanya kan gitu ya. Rasulullah itu ketika misalnya kita sedang marah, kalau kita dalam posisi berdiri, ya duduk. Dalam posisi duduk, ya tidur. Masih juga marah, ya kita segera wudhu gitu ya. Untuk apa meredakan? Jangan sampai kita luapkan, tumpahkan saat itu juga. Karena kalau ditumpahkan saat itu juga, biasanya itu sudah di luar kontrol, kemudian saat emosi tinggi, akhirnya kadang merugikan kita. Cobalah sabar barang sebentar. 1 jam, 2 jam kita tahan dulu, mulai jernih lah kita. Oh ternyata ini loh masalahnya. Ada di sini. Oh ternyata bukan orang ini yang salah itu ya, di sana. Oh
Begitu. Akhirnya apa? Kita tidak salah dalam menentukan sikap. Tapi kalau gitu ada masalah langsung emosional kita tumpahkan, maka biasanya akan mengundang masalah berikutnya. Maka tenang aja dulu. Tenang gitu ya. Kesel juga tenang aja gitu. Oh, nanti kita akan bisa memetakan. Kemudian lain ya. Lain itu sikap saat seseorang, bukan di dalam tapi saat keluar ya. Dengan kelembutan, ramah gitu dan yang lain sebagainya. Yang begitu. Maka itu juga akan menyebabkan komunikasi jadi baik, enak gitu ya. Kemudian korib ya, dekat ya. Kita dekat, bukan dekat dengan fisiknya. Tidak jarang ada orang yang fisiknya berdekatan ya, Ustaz gitu ya. Tapi hatinya berjauhan. Ada yang begitu? Ada gitu ya. Dekat tiap saat, setiap waktu berinteraksi, setiap saat, setiap waktu dekat kita secara fisik. Tapi ada masalah dia curhat kepada yang lain. Ada masalah dia sampaikan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya yang dekat secara fisik ini ternyata jauh dalam hatinya. Ya, secara hati berjauhan gitu ya. Kenapa? Karena ada sikap-sikap yang tidak baik selama ini. Dan itu sekali akan menjadi bencana saat terasa jauh ini ada di antara orang tua dan anak. Kalau sudah begitu repot ya. Syukur-syukur anaknya dapat tumpahan masalah itu kepada orang yang benar. Kepada guru ngajinya misalnya. Ini kepada teman-teman yang misalnya tidak baik. Maka dia akan mengarahkan kepada hal yang buruk juga. Kemudian sahal ya. Sahal itu ya memudahkan. Mudah. Jangan dibikin susah gitu ya. Empati gitu ya. Anak memang ini gak bisa. Dipelototin, digebrak mejanya misalnya saat sedang ngerjain tugas dari sekolah. Padahal harusnya apa? Dirunut. Ini anaknya kenapa ya gak bisa itu? Ada apa gitu, terus dirunut. Sehingga bisa menemukan akar masalahnya itu di situ. Jangan kemudian kita kesal, kita marah-marah, yang akhirnya ya materi gak masuk, anak juga nangis gitu ya. Yang akhirnya akan menyebabkan kita ini jauh juga dengan anak-anak. Tapi kalau bisa dimudahkan, ayo sini nah, ada apa? Oh di sini diurut, oh ternyata di sini belum bisanya. Maka seorang pendidik sukses bukan sekedar melihat anaknya itu nurut begitu saja, tapi tadi ketika ada masalah kita runut, kita ada apa, jadi bisa jadi kesalahan itu ada dari diri kitanya, ya. Karena kalau kita menjelaskannya tidak runut, tidak baik, sehingga anak itu tidak paham, ya. Jadi jangan melulu kemudian menyalahkan anak-anak kita ketika tidak paham, ketika diajari, tapi tunjuk juga dada kita. Jangan-jangan kita yang selama ini tidak baik, ya tidak runut, tidak pas saat menjelaskannya itu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ustaz Aris? Ya, Ustaz, ada yang masuk, Ustaz? Satu lagi. Boleh. Izin bertanya, Ustaz. Apabila anak lebih memilih orang tuanya yang sudah sepuh dirawat oleh orang lain atau dimasukkan di panti jompo, apakah terkategori anak yang durhaka? Gitu. Ya, memang ada fenomena yang begitu. Kita bisa melihat misalnya, ya Allah, ada ditinggalkan orang tuanya. Ma, bentar ya, aku mau belanja dulu. Ditinggalkanlah orang tuanya karena dia sudah sepuh, sudah gak kuat, bahkan mungkin juga sudah banyak merugikan dalam tanda kutip menurut persepsi anaknya ya. Di rumah misalnya sudah gak bisa bantu-bantu ya, udah pikun dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, kata Rasulullah sungguh rugi orang yang dititipi orang tuanya yang berusia lanjut, tapi tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Jadi, ketika dia itu dititipi orang tua yang dia ada di dalam rumahnya, kemudian dia tidak sabar. Bahkan misalnya dia berikan ke panti jompo. Sementara dia juga memiliki segala kemampuan, ya, tidak ada apa-apa. Ya kalau misalnya di dalam kekurangan sekalipun harusnya tetap dia bersabar ya. Harusnya tetap dia bersabar. Tidak boleh seperti itu. Ini kesempatan. Ini kesempatan apa? Kesempatan untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tidak mudah ngurusin orang tua.
butuh kesabaran ekstra, butuh kesabaran tingkat tinggi. Ya, tapi percayalah bahwa itu akan mengantarkan dirinya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Coba juga diingat-ingat ya. Kalau saja bukan karena kasih sayang orang tua, sudah tidak ada kita ini di dunia ini. Kita itu menyusahkan orang tua dari sejak di dalam kandungan. Sehingga saat dulu ada seorang anak datang menggendong orang tuanya dari Madinah ke Mekah untuk ibadah haji. Saat sedang keliling tawaf, kemudian bertemulah dengan Umar bin Khattab. Kemudian dia bertanya, wahai Umar, apakah cukup baktiku ini untuk membalas kebaikan orang tua saat mereka dulu di masa kecil itu? Apa jawaban Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, sungguh tidak akan bisa untuk menggantikan kebaikan orang tua, meskipun harus hanya dibandingkan dengan satu orangan saat ibumu sedang melahirkan. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentu orang anak yang tidak baik ya, ketika dia malah memberikan orang tuanya ke panti jompo, ya Allah, pada indah hadang surga. Kalau saja misalnya mereka itu diberikan, nih urusin ya orang yang jompo ini dengan gaji 20 juta, apakah mau diambil? Saya kira akan diambil kesempatan itu. Kenapa? Ada uangnya kelihatan. Tapi kenapa ketika ditawarkan surga tidak mau? Apakah surga lebih murah dari 20 juta? Apakah surga itu tidak lebih menarik? Bisa jadi tidak lebih menarik karena tidak kelihatan. Kalau begitu memang faktor keimanan yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saat kita dititipi orang tua yang sudah lanjut usia, maka sekali lagi itu kesempatan kita untuk mendapatkan kelipatan pahala yang sangat luar biasa. Dan insya Allah kunci surga ada di situ. Sekali lagi ingatlah kita yang selama ini menyusahkan kita. Di masa kecil kita dimandiin, kotorannya dibersihin, susahlah mereka makan, susahlah mereka tidur, susahlah mereka untuk mendapatkan ketenangan. Orang tua lebih baik orang tuanya yang sakit daripada anaknya yang sakit. Orang tua gelisah ketika anaknya demam. Orang tua gelisah ketika anaknya mulai kelihatan tidak sehat. Tapi kita kadang-kadang melihat orang tua sangat tidak sabar, padahal dulu kita juga jauh lebih menyusahkan. Sekali lagi kalau mau ditimbang-timbang, mau diukur-ukur, banyak mana kebaikan kita kepada orang tua atau orang tua terhadap kita. Tidak ada bandingannya orang tua itu terhadap kita, kebaikannya itu tidak ada. Hanya karena kebodohan kita sajalah yang kita merasa bahwa kita ini merasa lebih baik dari orang tua kita. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kira cukup ya Ustaz Aris ya. Ya, Ustaz, cukup. Sudah tidak ada yang masuk. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu di bulan yang akan datang, di Ahad yang pertama ba'da subuh. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan kepada Ustaz Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, telah kita dengarkan bersama pemaparan tentang parenting, bagaimana mendidik anak-anak kita dalam rangka menciptakan generasi yang terbaik, generasi yang taat, generasi yang soleh dan solehah. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.